Mas, bangun. Kamu dengar tidak suara perkutut? Kok malam-malam bunyi? Sudah, Dek. Jangan takut. Mungkin ada kucing lewat. Kata orang dulu, itu pertanda, Mas. Jangan terbawa suasana. Itu cuma mitos, Dik. Pernahkah kalian mendengar burung perkutut berbunyi di tengah malam? Bukan saat pagi, bukan saat sore ketika suasana masih ramai, tapi benar-benar di tengah malam, ketika rumah sudah sepi, lampu mulai redup, dan suara kecil saja terasa lebih jelas. Bagi sebagian orang, suara perkutut di jam seperti itu bisa membuat bulu kuduk meremang. Bukan karena burungnya menyeramkan, tetapi karena sejak kecil kita sering mendengar kalimat seperti ini. Kalau perkutut bunyi tengah malam, itu ada pertanda. Ada yang bilang itu tanda akan datang tamu. Ada yang mengaitkannya dengan suasana rumah. Ada pula yang percaya bahwa burung tertentu memang lebih peka terhadap hal-hal yang tidak bisa dilihat manusia. Tapi benarkah kepercayaan ini hanya soal mistis? Atau sebenarnya, di balik mitos burung perkutut yang berbunyi tengah malam, ada cerita panjang tentang cara orang Nusantara membaca alam, menghormati simbol, dan menjaga rasa peka terhadap kehidupan di sekitarnya. Mari kita bahas pelan-pelan. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk memaksa percaya, tetapi untuk memahami mengapa cerita seperti ini bisa bertahan begitu lama dalam ingatan masyarakat kita. Dalam tradisi lisan masyarakat, terutama di beberapa lingkungan Jawa, burung perkutut bukan sekedar burung peliharaan biasa. Ia sering dianggap sebagai burung yang memiliki nilai simbolik. Perkutut dipelihara bukan hanya karena suaranya halus dan khas, tetapi juga karena dianggap membawa suasana tertentu ke dalam rumah. Ada yang memandangnya sebagai lambang ketenangan, ada yang mengaitkannya dengan kewibawaan. Ada juga yang percaya bahwa perkutut tertentu bisa membawa keberuntungan, ketentraman, atau justru memberi tanda ketika ada sesuatu yang kurang baik. Salah satu kepercayaan yang cukup dikenal adalah ketika perkutut berbunyi pada waktu yang tidak biasa, terutama tengah malam. Dalam versi populer, suara perkutut di tengah malam sering dianggap sebagai pertanda. Tafsirnya bisa berbeda-beda, tergantung daerah, keluarga, dan cerita yang diwariskan. Sebagian orang meyakini bahwa perkutut yang berbunyi tengah malam sedang memberi isyarat tentang sesuatu yang akan terjadi. Ada yang menghubungkannya dengan kedatangan seseorang. Ada yang menganggapnya sebagai tanda suasana rumah sedang tidak seimbang. Ada juga yang menafsirkannya sebagai peringatan agar penghuni rumah lebih waspada. Namun, ada pula yang melihatnya secara lebih sederhana. Bisa saja burung itu terganggu oleh suara, cahaya, hewan lain, perubahan cuaca, atau kondisi lingkungan di sekitarnya. Disinilah menariknya. Satu suara burung bisa melahirkan banyak tafsir. Bagi sebagian orang, ia hanya perilaku hewan. Bagi yang lain, ia menjadi tanda yang penuh makna. Pertanyaannya bukan hanya apakah benar perkutut bunyi tengah malam membawa pertanda? Pertanyaan yang lebih menarik adalah mengapa masyarakat kita memberi makna khusus pada suara burung ini? Mengapa bukan semua burung diperlakukan sama? Mengapa perkutut bisa menempati posisi yang begitu dekat dengan rumah, keluarga, kewibawaan, bahkan rasa aman? Dan mengapa waktu tengah malam membuat suara itu terasa berbeda? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat perkutut bukan hanya sebagai hewan, tetapi sebagai bagian dari dunia simbolik masyarakat Nusantara. Terutama dalam kebudayaan Jawa, burung sering hadir sebagai lambang rasa, tanda, dan hubungan manusia dengan alam. Dalam kehidupan masyarakat lama, alam bukan sesuatu yang terpisah dari manusia. Suara angin, arah hujan, gerak hewan, bunyi burung, bahkan perubahan aroma tanah, semuanya bisa dibaca sebagai tanda. Bukan selalu dalam arti gaib, kadang tanda itu sangat praktis.
Petani membaca langit untuk memperkirakan hujan. Nelayan membaca arah angin sebelum melaut. Orang tua memperhatikan suara hewan untuk mengetahui perubahan suasana sekitar rumah. Dalam kehidupan sebelum teknologi modern, kepekaan terhadap alam adalah bagian dari cara bertahan hidup. Di tengah cara hidup seperti itu, burung memiliki posisi khusus. Burung berada di antara langit dan bumi. Ia bisa terbang, tetapi juga hinggap di halaman rumah. Ia dekat dengan manusia, tetapi tetap membawa kesan bebas dan misterius. Karena itulah, dalam banyak kebudayaan, burung sering dianggap sebagai pembawa tanda, lambang kabar, atau seluruh hubungan antara dunia manusia dan dunia yang lebih luas. Perkutut sendiri memiliki tempat yang khas, terutama dalam budaya Jawa. Dalam pandangan tradisional, perkutut sering dikaitkan dengan ketentraman batin, kewibawaan, dan keselarasan hidup. Di beberapa kalangan, memelihara perkutut bukan sekadar hobi. Ada unsur rasa, ketekunan, dan penghargaan terhadap suara. Suara perkutut tidak keras seperti ayam jantan, tidak ramai seperti burung gereja, tidak tajam seperti gagak. Suaranya lembut, berulang, dan ritmis. Justru karena itulah, ia sering dianggap membawa suasana tenang. Namun, ketika suara yang biasanya hadir pada waktu tertentu, tiba-tiba terdengar di tengah malam, orang mulai bertanya-tanya, mengapa ia berbunyi sekarang? Dalam tradisi lisan, waktu juga memiliki makna. Tengah malam sering dianggap sebagai waktu peralihan. Siang sudah jauh berlalu, pagi belum datang. Aktivitas manusia berhenti, tetapi alam tetap bergerak. Pada waktu seperti itu, suara-suara kecil terasa lebih jelas. Bunyi pintu, langkah hewan, gesekan daun, atau suara burung bisa terdengar lebih kuat daripada biasanya. Masyarakat lama kemudian memberi makna pada pengalaman itu. Mereka tidak selalu menjelaskannya dengan bahasa ilmiah, tetapi dengan bahasa simbolik. Maka lahirlah cerita. Jika perkutut berbunyi tengah malam, mungkin ada tanda. Jika burung peliharaan gelisah, mungkin ada sesuatu di sekitar rumah. Jika suara alam berubah, manusia sebaiknya memperhatikan. Di beberapa daerah, kepercayaan semacam ini tidak selalu sama. Ada keluarga yang menganggapnya sebagai pertanda baik. Ada yang menganggapnya sebagai peringatan. Ada juga yang tidak memberi makna khusus sama sekali. Inilah ciri tradisi lisan. Ia tidak tunggal. Ia hidup dari mulut ke mulut, berubah mengikuti pengalaman, lingkungan, dan keyakinan masyarakat yang merawatnya. Dari sudut budaya, mitos tentang perkutut bunyi tengah malam bisa dibaca melalui beberapa lapisan makna. Pertama, mitos ini mengajarkan kepekaan terhadap lingkungan. Dalam rumah tradisional, manusia hidup lebih dekat dengan alam. Halaman luas, pohon, kandang hewan, dan suara malam adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Ketika ada hewan berbunyi tidak seperti biasanya, orang akan memperhatikan. Mungkin ada kucing lewat, ada orang asing di sekitar rumah, cuaca berubah, atau mungkin burung itu terganggu. Dengan kata lain, kepercayaan tentang pertanda bisa berfungsi sebagai alarm sosial. Ia membuat penghuni rumah tidak sepenuhnya mengabaikan perubahan kecil di sekitarnya. Kedua, mitos ini berhubungan dengan konsep rumah sebagai ruang batin. Bagi banyak masyarakat Nusantara, rumah bukan hanya tempat tidur dan makan. Rumah adalah pusat keluarga. Di dalamnya ada doa, harapan, rezeki, hubungan antar generasi, dan kehormatan keluarga. Maka, apapun yang terjadi di sekitar rumah bisa diberi makna, termasuk suara burung peliharaan. Perkutut yang berbunyi tengah malam kemudian tidak hanya dilihat sebagai bunyi hewan, tetapi sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dalam ruang keluarga. Bisa tentang keharmonisan, tentang kewaspadaan, tentang suasana batin penghuni rumah, atau bisa juga sekadar pengingat untuk tidak abai terhadap keadaan sekitar. Ketiga, perkutut juga berkaitan dengan simbol kewibawaan dan rasa.
Dalam beberapa tradisi, orang memilih perkutut bukan sembarangan. Ada perhatian pada jenis suara, bentuk tubuh, warna, kebiasaan, bahkan kecocokan dengan pemiliknya. Sebagian orang percaya bahwa perkutut yang baik membawa suasana tentram. Karena itu, ketika burung tersebut bersuara di luar kebiasaan, peristiwa itu mudah dianggap bermakna. Di sini kita bisa melihat cara berpikir simbolik masyarakat lama. Sesuatu tidak dinilai hanya dari bentuk fisiknya, tetapi juga dari rasa yang ditimbulkannya. Keempat, mitos ini juga bisa berfungsi sebagai cara untuk menjaga sikap hati-hati tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Orang tua zaman dulu sering menyampaikan pesan melalui larangan, tanda, dan cerita. Tidak semuanya dijelaskan secara langsung. Kadang, nasihat dibungkus dalam bentuk pamali atau mitos agar lebih mudah diingat. Ketika dikatakan bahwa perkutut berbunyi tengah malam adalah pertanda, pesan yang mungkin ingin disampaikan adalah jangan terlalu lengah, perhatikan rumahmu, perhatikan lingkunganmu, dan jangan mengabaikan tanda kecil. Dengan cara seperti itu, mitos menjadi alat pendidikan sosial. Ia tidak selalu berbicara tentang benar atau salah secara mutlak. Ia berbicara tentang cara masyarakat membangun kewaspadaan, rasa hormat, dan keteraturan hidup. Kelima, dari sudut psikologis budaya, tengah malam memang memberi suasana yang berbeda. Pada malam hari, manusia lebih mudah menangkap suara sebagai sesuatu yang bermakna. Karena suasana sunyi, pikiran bekerja lebih peka. Bunyi yang biasa terdengar siang hari bisa terasa aneh ketika muncul malam. Inilah mengapa banyak mitos hidup kuat pada waktu malam. Bukan semata karena malam dianggap menakutkan, tetapi karena malam membuka ruang bagi imajinasi, ingatan, dan tafsir. Suara perkutut yang lembut bisa terdengar biasa pada pagi hari. Tetapi ketika muncul di tengah malam, suara yang sama bisa terasa seperti pesan. Di titik ini, kita bisa memahami mengapa mitos itu bertahan. Ia lahir dari pertemuan antara alam, waktu, pengalaman manusia, dan cara masyarakat memberi makna. Jadi, apakah perkutut yang berbunyi tengah malam benar-benar membawa pertanda? Jawaban jujurnya, tidak ada satu penjelasan tunggal yang bisa dipaksakan untuk semua orang. Dari sudut perilaku hewan, perkutut bisa saja berbunyi karena terganggu, terbangun, merespons lingkungan, atau mengalami perubahan kondisi di sekitarnya. Namun, dari sudut budaya, suara itu bisa memiliki makna yang lebih luas. Bukan karena kita harus membuktikan hal gaib secara mutlak, tetapi karena masyarakat lama memang terbiasa membaca alam sebagai bagian dari kehidupan. Mitos tentang perkutut bunyi tengah malam menunjukkan bahwa manusia Nusantara tidak hidup terpisah dari alam. Mereka mendengar, memperhatikan, menafsirkan, lalu mewariskan pengalaman itu dalam bentuk cerita. Bagi sebagian orang, cerita itu menjadi pertanda. Bagi sebagian yang lain, ia menjadi nasihat. Dan bagi kita hari ini, ia bisa menjadi pintu untuk memahami bagaimana leluhur memandang rumah, alam, hewan, dan waktu. Maka, mungkin yang paling penting bukan hanya bertanya apakah mitos itu benar atau salah, tetapi bertanya nilai apa yang sedang dijaga oleh cerita ini. Jadi, kepercayaan tentang perkutut yang berbunyi tengah malam mungkin bukan sekedar cerita kosong. Bisa jadi, di baliknya ada cara lama masyarakat menjaga kepekaan, kewaspadaan, dan hubungan yang lebih halus dengan alam di sekitar rumah. Mitos seringkali lahir dari pengalaman hidup yang panjang. Ia dibentuk oleh rasa takut, rasa hormat, rasa penasaran, dan kebutuhan manusia untuk memahami tanda-tanda kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian pernah mendengar cerita lain tentang perkutut, entah dari orang tua, kakek nenek, atau tetangga di kampung, tuliskan di kolom komentar. Karena kadang, satu cerita kecil dari rumah kita sendiri bisa membuka jalan untuk memahami budaya yang lebih luas. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Kita tidak sedang mencari sensasi. Kita sedang membaca ulang warisan cerita yang pernah hidup di sekitar kita.
Salam jejak mitos Nusantara.